Ya, selamat datang kembali dengan gua Mikael. Kali ini kita akan bahas-bahas soal sistem filtrasi di Aquascape. Banyak yang nanya ke gua di toko, sistem filtrasi apa sih yang bagus gitu buat Aquascape, buat pemula gitu, biar bisa dengan optimal gitu, dengan efektif membersihkan si kotoran-kotoran yang dalamnya gitu. Kita akan bahas-bahas beberapa jenis tipe filter yang biasa dipakai sama aquascaper. Tapi sebelum itu, seperti biasa, intro dulu. Oh, intronya udah kelar toh. Ayo kita mulai. Yang pertama, kita punya jenis, ini ada mesin namanya Powerhead. Buat yang belum pernah main di hobi air, ini mesin doang sih. Ini bukan filter ya. Ini cuma mesin doang. Tapi ini bisa berfungsi ketika teman-teman pakai ini. Ya, ada gravel atau enggak misalkan teman-teman biasa pakai box di atas tuh, yang ada box di atas akuarium. Terus teman-teman taruh media filter di situ. Nah, itu bisa. Kalau teman-teman mau pakai ini UGF sama ini bisa. Untuk beberapa style kita bisa nerapin ini kok. Untuk biasanya kayak waterfall. Nah, dia kan pakai mesin untuk pendorong tuh. Nggak harus yang tipe 1600 ini juga sih. Ini nggak di endorse ya. Kita pakai merek random. Yang ini under gravel filter. Kenapa under gravel filter? Filter yang satu ini dia nyedot kayak ngambil air gitu ya ke bawah gitu, ditarik ke bawah si kotoran, disaring di bawah. Makanya disebutnya under gravel, di bawah gravel, di bawah batu gitu, di bawah batu kecil gitu. Biasanya dikasihin busa kecil itu yang putih itu yang tipis banget. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai, syaratnya jangan pakai busa tipis itu, busa-busa itu akan bikin mampet. Bisa pakai pasir malang yang besar tuh, yang agak kasar. Baru kasih pasir malang yang halus buat nutup. Nah, itu akan cover banget itu. Itu udah cukup bagus untuk di bawahnya. Bagian bawah ya, bagian bawah. Itu salah satunya. Kita sampingkan dulu. Ini sudah selesai. Oh ya, UGF ini juga nggak cuma bisa pakai ini doang nih, mesin Powerhead. Dia bisa dioptimalkan juga pakai ini juga nih. Bisa dipakai juga menggunakan mesin aerator. Nggak harus merek ini juga. Ini contoh, kita bisa pakai di dua sisi biasanya. Untuk satu paket yang 60 itu teman-teman bisa pakai mesin aerator yang dua itu loh. Nah, itu yang dua itu. Lalu kita punya hang on ini kelebihannya dia mumpuni untuk tank kecil di kisaran 40 sampai ke bawah lah ya, tergantung hang on-nya gitu. Kalau kenapa saya senang yang 40 cm yang di 502 ini? Karena dia bisa lebih muat banyak media filter gitu. Sekarang kan udah banyak tuh media filter yang kecil-kecil, yang kayak bola-bola kecil. Nanti kita akan bahas di chapter berikutnya untuk media filter. Kita lebih bahas tentang produknya. Mau kita buka? Nah, teman-teman akan dapat seperti ini nih. Nanti teman-teman digantung nih. Ini saya kasih lihat ya. Nanti teman-teman ngegantung di sini nih. Ini kaca, di sini kaca. Di belakang. Buat yang belum tahu ya, belum pernah main aquascape atau akuarium, dia taruh di belakang. Di belakang ini kacanya di sini nih. Nah, gitu. Media filter bisa teman-teman taruh di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya, sistem dia. Makanya dia sebut hang on, ngegantung gitu, filter gantung. Kita ungsikan dulu. Jenis terakhir yang ada di aquascape yang teman-teman bisa pakai atau pergunakan itu kanister. Itu external filter juga, sama kayak hang on tadi. Tapi sistemnya dia kayak ada satu chamber
Nanti dia akan narik air dari akuarium, disaring di dalam chamber itu, lalu dikeluarkan kembali. Sistemnya seperti itu. Dan untuk di pabrikan itu harganya agak lumayan ya, untuk yang kanister eksternal tadi itu, yang filter itu, filter eksternal yang kita sebut sebagai kanister tadi. Tapi nah, berbeda dengan zaman dulu ya. Zaman sekarang sudah mudah banget, mudah nyari barang, mudah banget, dan banyak yang DIY. Nah, ini teman-teman, ini kanister DIY atau DIY kita sebutnya ya. Dia terbuat dari pipa PVC. Ini yang 4 in ya. Ini powerhead 1600, cukup untuk tank ukuran 60 cm teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau misalkan punya tank yang istilahnya dia size 60 ke atas, usahakan pakai tipe-tipe kanister yang kayak gini. Kalau misalkan emang nggak ada budget, maksudnya bukan nggak ada budget ya, budgetnya agak ngepres gitu, teman-teman bisa pakai yang produk-produk yang DIY. Jadi nggak masalah untuk sekarang. Tinggal teman-teman pilih yang menurut teman-teman baik dan optimal gitu di tank teman-teman. Jenis-jenis tadi itu kita bisa gunakan gitu di aquascape kita. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum dipahami, atau misalkan teman-teman belum ada yang kayaknya nggak ngerti kurang jelas atau gimana gitu, bisa nanya langsung komen di bawah, nanti dijawab. Oke, sampai jumpa di chapter berikutnya. Dadah, gue Mikael, pamit dulu. Jadi teman-teman, setelah semua tadi yang saya jelasin, teman-teman harus paham ya, mereka ini, alat-alat ini tuh hanya alat pendukung teman-teman. Keberhasilan dalam memulai aquascape, keberhasilan dalam menjaga aquascape itu tetap bagus, balik lagi ke teman-teman. Oke, konsisten, tetap rajin belajar, browsing Google, cari-cari ilmu segala macam, sharing sama teman-teman yang lain, itu kuncinya. Peralatan hanya sebagai pendukung teman-teman saja. Oke, dah.